Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah dari rumah. Mari kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Saudaraku, hari-hari ini banyak orang mengalami ketakutan tentang kematian. Oleh karena apa? Oleh karena COVID ini. Nah, belajar dari semua mereka yang mengalami ketakutan, dan kita akan melihat apa sebenarnya kalau seseorang itu takut. Bagaimana kalau seseorang itu takut? Nah, tapi sebelum kita masuk di dalam poin-poin yang berikut ini, kita akan melihat dulu apa yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 18 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan begini: atas hari ajalnya orang-orang di barat akan tercengang,
dan orang-orang di timur akan dihinggapi ketakutan. Anda bayangkan bahwa dihinggapi ketakutan, mau yang namanya di barat, mau yang namanya di timur, orang semuanya dihinggapi ketakutan. Jadi kekasih Tuhan, hari ini kita perlu belajar memahami bagaimana kita bisa mengendalikan ketakutan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan tahu dulu akibat dari seseorang takut. Kalau orang takut itu yang pertama itu, maka dia akan menjadi bingung. Dia bingung. Jadi kalau dia takut, maka dia menjadi bingung. Nah, kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-41 ayat 16. Bila ia bangkit, maka semua yang berkuasa menjadi gentar, menjadi bingung karena ketakutan. Menjadi bingung karena ketakutan. Nah, jadi kekasih Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang takut akan menjadi bingung. Jadi akibat daripada seseorang itu takut, maka dia menjadi bingung. Kalau dia bingung, ya udah gak bisa, gak fokus mengerjakan apa-apa juga. Lalu yang kedua, akibat seseorang takut, kita akan melihat badan gemetar karena ketakutan. Badan gemetar karena ketakutan. Nah, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya 120. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau, aku takut kepada penghukuman-Mu. Nah, kekasih Tuhan, yang kedua, akibat dari seseorang takut, maka yang kedua, badan gemetar karena apa? Karena ketakutan, badan gemetar. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan, betapa perlunya kita mengendalikan yang namanya ketakutan ini. Nanti kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan ketakutan. Tetapi kita melihat dulu dampak kalau seseorang itu takut. Yang kedua tadi kita lihat bahwa badan gemetar karena ketakutan. Nah, lalu yang ketiga adalah dampak kalau seseorang takut. Kalau orang takut itu, yang ketiga, tangan menjadi lemas. Tangan menjadi lemas. Ternyata saudara, orang yang takut itu tangannya bisa menjadi lemas. Jadi betapa dahsyatnya yang namanya ketakutan ini mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Tangan kita bisa menjadi lemas. Nah, kita lihat di dalam Yeskiel pasal 7 ayat yang ke-27, firman Tuhan katakan begini. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi lemas ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa seseorang yang mengalami ketakutan, tangannya akan menjadi lemas. Karena apa? Karena ketakutan. Jadi kekasih Tuhan, apalagi kalau saat-saat ini takut karena kematian, takut karena COVID ini, maka bisa-bisa tangan kita menjadi lemas. Lalu yang keempat akibat dari seseorang yang mengalami ketakutan. Yang keempat, hati menjadi tawar, semangat hilang. Hati menjadi tawar dan semangat hilang. Nah, kekasih Tuhan, ketika seseorang takut, maka hati menjadi tawar, semangat hilang. Anda bayangkan kalau hati sudah tawar, boro-boro dia bisa mengerjakan sesuatu, boro-boro dia bisa melakukan sesuatu, bahkan dikatakan semangat hilang. Pada waktu kapan? Pada waktu seseorang mengalami ketakutan. Nah, mari kita belajar di dalam Yeskiel pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar, dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang, dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh,
pasti datang dan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Anda bayangkan bahwa kalau seseorang mengalami yang namanya ketakutan, maka hati menjadi tawar, semangat menjadi hilang. Nah, jadi kekasih Tuhan, inilah waktunya betapa kita harus memahami bahwa yang namanya dampak daripada ketakutan ini begitu luar biasa terhadap tubuh kita. Nah, sekarang kita harus lakukan apa? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi yang namanya ketakutan ini? Kadang-kadang kita sudah tidak mampu lagi menghadapi. Kalau kita pelajari, ini akan melanda seluruh dunia yang namanya pandemi ini. Tinggal sekarang bagaimana kita supaya badan kita menjadi kuat. Nah, kalau Anda takut, maka imun Anda akan menjadi tidak kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Yang pertama, curhat kepada Tuhan. Curhat kepada Tuhan. Anda bisa cerita kepada Tuhan. Anda bisa cerita ketakutan Anda. Anda bisa cerita dengan yang namanya masalah pergumulan Anda. Nah, mari kita lihat di dalam Ratapan pasal 1 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, "Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang. Di dalam rumah oleh penyakit sampar." Di dalam rumah oleh penyakit sampar COVID-19 ini. Banyak yang isolasi mandiri. Banyak yang namanya mengalami ketakutan. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan bagaimana caranya kita mengatasi yang namanya ketakutan ini. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya begitu takut, saya begitu cemas. Jadi langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah curhat kepada Tuhan. Cerita kepada Tuhan. Supaya benar-benar ketakutan itu diangkat oleh Tuhan pada waktu kapan? Pada waktu Anda curhat dengan Tuhan. Lalu yang berikut, yang kedua, bagaimana kita harus melakukannya? Biar hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan melenyapkan ketakutan. Nah, jadi kekasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Jadi hati kita harus dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dipenuhi oleh kasih Tuhan, karena pada waktu kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, maka yang terjadi adalah ketakutan itu hilang. Karena apa? Kasih itu melenyapkan ketakutan. Kasih itu melenyapkan ketakutan. Nah, pada waktu kasih itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, maka kasih itu melenyapkan yang namanya ketakutan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari yang namanya ketakutan? Yang ketiga, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 firman Tuhan katakan begini, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pada waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah percaya sama Tuhan. Percaya dengan Tuhan. Nah, pada waktu kita percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong, bahwa Tuhan mampu menyertai, bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan, kemenangan, Tuhan bisa mengangkat yang namanya ketakutan ini pada waktu kapan? Pada waktu kita percaya kepada Tuhan. Lalu yang berikut, yang keempat, bagaimana seharusnya kita menghadapi yang namanya ketakutan ini? Jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Yang keempat, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Nah, kalau kita mempelajari yang namanya ketakutan ini, yang namanya ketakutan ini udah merajalela di mana-mana. Karena apa? Karena pandemi ini. Karena kalau kita mempelajari yang namanya ketakutan ini, itu tidak membuahkan hal yang baik dalam hidup kita. Tetapi mari kita melihat bahwa sesungguhnya kalau kita berharap sama Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Dia adalah tempat perlindungan kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan,
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi yang keempat, bagaimana seharusnya kita menghadapi yang namanya ketakutan ini? Kita harus membuat Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Karena di mana-mana udah nggak aman. Tapi kalau kita buat Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, maka itu yang membuat ketakutan itu menjadi sirna. Percaya, yakin bahwa Tuhan mampu menolong, bahwa Tuhan mampu menyertai, dan itu harus senantiasa dikuatkan oleh apa? Ada dorongan dari hati kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau adalah tempat perlindungan saya. Maka pada waktu kita berkata, itu yang membuat kita kuat, itu yang membuat kita tidak takut. Karena apa? Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Nah, kekasih Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menolong saudara, boleh menguatkan saudara, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sampaikan, yang hamba-Mu sampaikan hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah umat-Mu yang mengalami ketakutan hari ini menjadikan Engkau Tuhan adalah tempat perlindungan. Karena kami tahu Tuhan, pada waktu kami takut itu tidak membawa kebaikan dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa Tuhan mengandalkan Engkau, berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami berharap mengandalkan Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami, maka kami akan kuat. Dan biarlah Tuhan kasih-Mu itu memenuhi hati kami, karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu itu melenyapkan ketakutan. Terima kasih Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia
Ya baik kekasih Tuhan, tiba saatnya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.